Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang kembali di channel MDC 13 bersama saya, Richard. Ya, hari ini saya mau coba sharing lagi nih tentang pelajaran bahasa Inggris atau kita sebut English Lesson sesuai nama segmen baru kami. Ya, kalau video sebelumnya kan kita sudah sama-sama belajar tentang greetings, gratitude, dan juga penggunaan into dan onto secara lebih tepat. Mudah-mudahan kita semua bisa lebih mengerti tentang ketiga bahasan di video sebelumnya. Oke, untuk saat ini saya mau coba sharing sedikit tentang kata di bahasa Inggris dan penggunaannya secara mungkin lebih tepat dalam suatu kalimat bahasa Inggris. Sebelumnya saya mau coba ingetin nih, kalau teman-teman ingin mendapatkan update dari MDC 13, jangan lupa lakukan 3 hal. 1. Subscribe. 2. Bunyikan ringnya, bunyikan loncengnya. 3. Tinggalkan komen. Mungkin ada saran atau kritik, atau juga mungkin mau kasih usul topik apa yang pengen dibahas di video berikutnya, boleh kita sama-sama bahas. Oke, kembali lagi ke topik hari ini. Saya mau coba untuk diskusiin tentang kata apa ya? Kata surprise. Ya, kata surprise. Surprise itu apa sih? Semua pasti tahu dong, surprise itu ya kejutan ya. Oke, surprise ini saya akan coba sedikit sharing, kita diskusiin. Surprise itu bisa masuk dalam 3 kategori dalam bahasa Inggris untuk digunakan. Apa saja ya? Yang pertama nih, kata surprise bisa kita gunakan sebagai kata kerja atau biasa kita sebut verb. Ya, kata kerja. Saya akan coba kasih kalimatnya seperti ini. What you say, what you say surprises me. Apa yang kamu katakan mengejutkan aku. What you say surprises me. Yang kedua, misalnya teman kita ada yang mungkin sedang bekerja terus dia resign. Mungkin kalimatnya seperti ini. Her decision to resign had surprised everybody. Oke, itu yang kategori pertama. Surprise bisa kita jadikan dalam kata kerja. Yang kedua adalah menjadi kata benda atau kita bisa sebut noun. Untuk yang kata kerja tadi, hati-hati ya. Kita tidak bisa menggunakan bentuk continuous, present continuous atau progressive ketika menggunakan surprise. Contohnya misalnya tadi, what you say surprises me. Kita nggak bisa gunakan what you say is surprising me. Itu kurang tepat. Jadi hati-hati ya. Tidak bisa menggunakan what you say is surprising me. Oke, sekarang kita balik lagi. Yang kedua adalah kategori kata benda atau noun. Surprise jadi kata benda, contohnya apa ya? Mungkin contoh dalam satu kalimat seperti ini ya. The result came as a surprise. Hasilnya sangat mengejutkan. Seperti itu. Berarti di situ menjadi kata benda. Yang kedua, I was surprised to find out I had one. Ya, yang pertama tadi, the result came as a surprise. Yang kedua, I was surprised to find out I had one. Oke. Nah, ternyata bisa juga loh, surprise itu kita gunakan ekspresi yang lain untuk menyatakan kalau kita terkejut akan sesuatu. Pernah dengar expression to my surprise dan to her surprise? Iya, expression to my surprise dan to her surprise ternyata punya arti yang kurang lebih hampir sama dengan I'm surprised.
Contoh kalimatnya adalah misalnya kita kaget nih, ternyata dia datang semalam. Kita bisa bilang, to my surprise, he came last night. Atau teman kita terkejut, ada temannya juga mengatakan tidak ketika diajak pergi mungkin ya. Kita bisa bilang tentang teman kita ya, to her surprise, he said no. Jadi to her surprise dan to my surprise bisa juga dijadikan sebagai expression I was surprised, I am surprised. Nah, hati-hati untuk expression to her surprise dan to my surprise itu harus selalu to prepositionnya. Jadi tadi itu to my surprise dan to her surprise. Jadi kita tidak bisa menggunakan preposition lain, misalnya for my surprise he came last night. Tidak bisa ya. Jadi harus to my surprise dan to her surprise. Oke. Untuk kategori yang ketiga, tentu saja surprise itu juga bisa masuk dalam kategori kata sifat. Contohnya apa ya kata sifatnya? Oke. Kita kaget aja, berarti tadi aja. Kita kaget kalau teman kita atau siapa datang gitu ya. I was surprised to see her return so soon. Ya, saya terkejut melihat dia pulang lebih awal atau kembali lebih awal. I was surprised to see her return so soon. Nah, untuk yang itu kita nggak bisa gunakan itu harus to see ya. Jadi kita nggak bisa menggunakan progresif, contohnya at seeing. Kita nggak bisa menggunakan kayak I was surprised at seeing her return soon. Kurang tepat ya. Jadi harus menggunakan kata to see. I was surprised to see her return so soon. Oke, mudah-mudahan itu semua bisa membuat kita lebih mengerti penggunaan surprise sesuai dengan kategori masing-masing. Oke, untuk topik yang kedua saya akan coba membahas tentang let's. Ya, let's. Pasti let's itu sering kita gunakan. Let's go. Ya, atau let's come. Ya, ternyata let's itu bukanlah ayo atau mari. Ternyata let's itu adalah kependekan bentuk dari let us, berarti mari kita. Saya baru tahu itu ya. Nah, let us itu hanya digunakan di bahasa Inggris yang formal. Ketika kita berbicara memang kita lebih sering menggunakannya let's. Mungkin karena itu ya, ketika kita sering menggunakan let's go, jadi kita juga nyangkanya let's itu ayo atau mari. Ternyata let's itu adalah let us. Nah, let's itu mendefinisikan tentang hal antara saya dan orang lain untuk melakukan hal yang sama bersama-sama. Misalnya kita dengan teman kita ada di rumah, kita mau mutusin pergi keluar, let's go outside. Jadi bukan ayo pergi keluar, maksudnya itu ayo kita pergi keluar. Tapi karena bentuknya dalam percakapan yang lebih santai, kita gunakan let's. Sebenarnya itu maksudnya adalah let us go outside. Mari kita pergi keluar. Atau kita lagi ngobrol bertiga, berdua. Kita lagi mikir kita mau makan apa ya. Akhirnya ada satu orang ngomong, let us decide what we want to eat. Mari kita putuskan mau makan apa kita. Ya, jadi sekali lagi let's itu bukan ayo atau mari. Let's itu adalah let us. Atau juga let us contoh dalam kalimat seperti kita mau nginep di rumah teman kita, tapi orang tuanya atau ibunya tidak mengizinkan kita nginap. Kita cerita ke teman kita yang lain, kita bilang misalnya namanya Andi ya. His mother atau Andi's mother would not let us to stay. Would not let us to stay. Atau his mother would not let us to stay. Ibunya tidak mengizinkan kita untuk hinap atau tinggal.
Atau bisa juga let's itu kita mewakili orang lain ketika kita menanyakan tentang kepastian. Jadi kita berbicara mewakili teman kita juga. Misalnya, let us know about the update information. Dia ngomongnya sendiri, tapi dia mungkin mewakili teman-temannya, mewakili divisinya dia, atau mewakili kelompoknya dia, grupnya dia, atau siapapun. Itu bisa juga digunakan. Let us know about the update information. Nanti kabarin ya tentang informasi update-nya. Jadi sudah cukup mengerti kan kalau let's itu bukanlah mari atau ayo. Contohnya apa ya? Yang kira-kira kurang tepat orang menggunakan atau kita menggunakan let's. Contohnya apa yang kurang tepat? Teman kita mau bicara dengan bosnya atau atasannya, tapi dia agak sungkan. Dia cerita ke kita, saya pengen ngobrol, saya pengen ngomong sama bos saya nih, tapi saya sungkan. Akhirnya kita bilang gini, let's talk with me. Mungkin maksudnya adalah ayo saya temenin, tapi penggunaan let's talk with me itu kurang tepat, karena let's itu tadi apa? Let us. Jadi mari kita berdua bicara dengan saya. Jadi gimana ya? Yang tepat adalah let's talk to him. Mari kita bicara dengan dia. Dianya itu tadi adalah bosnya teman kita atau bosnya kita. Let's talk to him. Let us talk to him. Let us talk to him. Jadi bukan let's talk with me. Maksudnya sih, ayo saya temenin. Tapi ternyata itu kurang tepat. Oke, mudah-mudahan bahasan-bahasan tadi bisa membantu kita semua untuk lebih tepat menggunakan dalam kalimat bahasa Inggris. Tapi sekali lagi, ketika bercakap-cakap dalam bahasa Inggris salah itu adalah hal yang biasa. Karena saya juga sering salah. Bahasa itu kalau kata teman saya itu sesuai kesepakatan. Yang penting lawan bicaranya itu paham apa yang kita maksudkan. Itu yang lebih penting. Tapi kalau kita sudah tahu, mudah-mudahan bisa membantu kita untuk mengurangi kesalahan-kesalahan kita dalam berbicara bahasa Inggris. Jadi jangan takut salah. Oke. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Sampai ketemu lagi di video English lesson berikutnya dari NBC 13 dengan saya Richard. Jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, dan komen di bawah jika ada topik yang ingin dibahas pada video kami berikutnya. Thank you. Bye.